rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala al-mu'allif rahimahullah, khairul ilmi ma kanatil khasyah ma'ah. Itu kan? Wal khasyah al-khawfu wal ijlal. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, sebaik-baik ilmu maka natil khasyat ma'ahu, yaitu adalah ilmu kanatil khasyah, adalah ada mengalami khasyah, takut ma'ahu ma'al ilmu. Ilmu apa Pak? Biar kita mengaji ilmu nahwu, tapi dengan ilmu nahwu itu timbul rasa takutan dengan Allah, itu sebaik-baik ilmu. Sebaliknya mukhalafahnya, biar mengaji ilmu ma'rifat, ya kan? Kalau orang Allah kada takutan, kada ada setakutannya, langgar terus. Nah, itu kada sebaik-baik ilmu. Napa makna khasyah itu? Wal khasyah al khaufu ma'al ijlal, takutan lawan Allah tapi sambil membesarkan. Hismat bahasa kita lah. Bukan takutan lari, itu takutan orang hantu ngarannya lah. Waqilah wa al-ijlal ma'al-ta'zim. Satu qil mengatakan lagi mana khasyah itu membesarkan Allah, membesarkan bersambil mengagungkan, kagum. Waqilah ada mengatakan mana khasyah al-khawfu ma'al amal, takutan tapi sambil beramal. Takutan aku jangan neraka, Allah Ta'ala kau menyiksa, tapi kada igul-igul juga beribadah. Itu alamat mautil qalbi ya kan? Alamat mati hati itu ada menuhuk, kadang ada bangkit hati itu untuk masuk ke dalam beribadah. Ay khairul ulum ma talzamu khasyatullah ta'ala wa tusahibuh. Sebaik-baik ilmu yaitu adalah ilmu yang melazimi akan ilmu itu oleh adanya takut terhadap Allah dan menyertai oleh itu takut akan itu ilmu. Ilmu apa? Wa huwa ilmul mutaqaddim, yaitu ilmu yang sudah lewat, ilmu nafi', di atas ilmu yang bermanfaat. Lianna Allah Ta'ala asna 'ala ulama, karena Allah Ta'ala itu memuji atas para ulama bidzalik dengan ilmu yang berisi khasyah. Faqala Ta'ala innama yakhshallah min 'ibadihi ulama. Hanya saja yang dapat khasyah, rasa takutan, kagum, membesarkan, mengagungkan lawan Allah Ta'ala itu, yang dapat seperti itu dari hambanya itu para ulama. Lalu fakullu ilmin la khasyata ma'ah, setiap ilmu yang tidak ada khasyah, tidak ada takut bersama itu ilmu, la khairu fih, tidak ada kesempurnaan kebaikan pada itu ilmu. Wala yusama sahiba aliman, tidak ditamakan orang yang mempunyai ilmu, sahibuhu orang yang bisa ilmu yang kada ada warisi rasa takut dan Allah, kada dinamakan alim. Kada dinamakan alim. Al haqiqah wa yalzamu min al-musahabati al-khasyah bihi al-wuquf ala hududillah wa mulazamati ta'atih wal wusuq bih wal i'rad 'anid dunya wa an talibiha wa taqlil minha wa mujanabati abwabi arbabiha والنصيحة للخلق وحسن الخلق معهم والتواضع ومجالسة الفقراء وتعظيم أولياء الله تعالى. Nah, wajiblah, lazimlah, mesti tidak bisa tidak daripada orang yang kalau sudah berisian khasyahnya lawan orang itu lah al-wuquf, ia pasti tentram, begenak di mana ala hududillah. Wukuf itu patuh atas hukum-hukum Allah dan melazimki taat kepada Allah dan berpegang percaya lawan Allah Ta'ala. Wabil khusus masalah rezeki, bil khusus masalah rezeki, yakin. Nah, itu. Wal i'rad 'anid dunya, dan berpaling daripada dunia, wa an talibiha, dan berpaling meninggalkan lawan orang abna'i dunia, nak mencari lawan dunia. Kenapa? Karena terpengaruh kita. Pengaruh kita. Kawan mandiran miliar saember gitu. Wa taqlil minha, dan mensedikitkan daripada dunia. Wa mujanabati abwabi arbabiyah, dan menghindari pintu-pintu dunia, dan menasihati lawan makhluk. Bagus kelakuan bersama makhluk, bertawadhu dan ketujuh bakawan orang fakir, dan memuliakan mereka para wali-walinya Allah. Nah, itu ilmu manfaat. Lah kawan yang semuanya inilah. Yang pertama kita itu patuh, tunduk
atas hukum Allah, taat istiqamah, berpegang yakin masalah rezeki lawan Allah, manfaat tu ilmu kita. Dan kita berpaling daripada duniaatnya kada terlalu mengutamakan dunia, nang ia utamakan akhirat. Wa taqlil minha, ada banyak-banyak, nang pentingnya akhiratnya jalan. Wa mujanabat abwabi arbabiha, atau lagi ciri ilmu manfaat itu yang menghindari ahli dunia. Dan kau tujuinya bernasihat lawan makhluk, nasihat itu kadang mesti besaina anulah ikam gini-gini dulu pada nasihat itu iradatul khair alal ghair, menghendaki kebaikan terhadap orang lain, itu nasihat. Di tatian sungai Balung itu biasanya ada paku, ini nih yang orang kesipak atau ada pacul orang ikam ambil tukul biasanya, ikam lantak pakunya supaya apa? Supaya orang jangan kesipak tadi, itu nasihat jalannya. Di tengah jalan ada batu ikam dipayakan, ikam sipak, kamu ke rumah kawan lain doang pecah aja kawan. Nasihatnya kan kayak apa saja orang baik itu, nasihat orang nyaman itu nasihat. Nah apabila awak itu tuh, nah itu ciri ilmu kita, ilmu nafek, suruh ilmu tuh. Wa husnul khuluq ma'ahum, dan bagus akhlak kita lawan makhluk dari wattawadhu, dan bertawadhu, artinya jangan merasa mulia. Itu ya. Ada papa merasa berharga, ada papa merasa berilmu, ada papa merasa kuat. Ada papa nih, ada takabur ada. Nih, ada orang miskin, jangan bisa makan 3 kali sehari, apalagi bersedekah. Sekali sehari aja makannya kan cukup, atau sekali seharinya makan. Datang orang sugi bisiin mobil duit 2 miliar, ATM banyak, emas banyak. Tetapi inya di situ sugi itu, inya merasa sugi wajar, kada sombong kada sombong. Nih, orangnya orang alim besar, datang murid, uluni jabat, dia ada bisa ngapa-ngapa. Nah, hanya 4 mengaji, nah belajar itu ulun. Lalu ia merasa ada ilmu diajarkannya, sombong nggak merasa berilmu daripada orang alim. Jadi ada juga ini. Orang kuat, kekar awaknya, kekeh apa segala. Datang orang yang dicok, geling, lamah, lambik, ini jago, dipijikin nanti pada biasanya kita. Lalu ia merasa kuat, sombong nggak ada juga. Paham juga mana sombongnya. Nah, ujar orang nang sugi asa sugi ku dia berdekam dasar bujur sidin sugi seorang ada di singa apa. Nah, nangaran sombong itu tabila. Nangaran sombong itu di saat semua fasilitas dari Allah berikan lawan kita merasa mulia dari orang yang kada diberi fasilitas, itu nangaran sombong. Nah, katakan datang beimwong lawan ikam doa ujar beimwong asa bungas ku dia berdekam. Banyak besar bisa bujur ya kan? Sombongnya kada. Ya kan? Tapi di saat apabila merasa ia mulia dengan kebungasannya, nah itu sombong. Dan yang merasa mulia dengan kealimannya tadi dari orang yang jahil tadi, itu sombong. Ya? Beliau merasa mulia dengan kekuatannya dibanding orang-orang lemah, itu sombong dari orang lemah. Rasa mulianya itu lah. Rasa mulianya itu lah. Itu masalah. Iblis itu adalah sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah yang ciptakan itu iblis Adam itu dari tanah. Ulun yang ciptakan daripada api. Salah, benar. Kada salah. Statement atau pernyataan iblis itu kada salah, jujur. Adam itu diciptakan daripada tanah, iblis diciptakan api. Cuma salahnya itu di mana? Ketika Allah menyuruh sujud kepada Adam, kada hakun. Kenapa malah kada hakun? Rasa mulianya api dibanding tanah. Itu nang rasa mulianya itu nang merasa sombong. Abad enggan was-wasbar, dan ia merasa takabur, merasa mulia. Wa kana minal kafirin, lalu iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Tertutup iblis itu kada pinanduk. Jadi rasa mulianya itulah, jaga benar rasa mulianya itu. Biar kita miskin, tapi asal mulia aku diberikan yang sugih ini anuai. Nah, sombong dah. Datang kami di sini, mama haji cuit di sini bang, haji ciot ya lah. Sugih ku diberikan tinggi itu sebenarnya, bahkan ngomong kiri ya. Tapi ada rasa mulia, nah itu nomor sombong tadi lah.
Nah jadi apabila ilmu yang kita kaji itu, kalau kita tawadhu jangan ada rasa mulia daripada orang itu, nah itu berarti ilmunya ilmu khasyah, ilmu yang terbaik. Wa mujalasatul fuqara, ketujuh bakawan orang fakir jangan berpilih bakawan yang sugihnya aja. Wa ta'zimil awliyaillah, ketujuh membesarkan awliya-awliya Allah, bermanfaat itu ilmu kita. Nabi khilafil ilmi, menyalahi ilmu alladzi la tusahibul khasyah, ilmu tapi tidak ada peranan di dalam ilmu itu rasa khasyah, rasa takut lawan Allah. Fa innahu yakunu ma'ur raghbah fi dunya, maka ilmunya itu maulah bertambah cinta lawan dunia. Mengaji bagus, kenapa sekali nang dikaji bertambah gambar lawan dunia, mengumpulkan harta dengan ilmu namanya kaji. Kenapa? Kesalah niat. Kesalah niat. Nah, ilmunya bagus, gurunya bagus mengajar, ya kan? Kitabnya standar, ya kan? Kenapa nih ujung-ujungnya malah keduniaan? Menuntut ilmunya tak salah niat, hendak suci itu. Dekul dan meri'in mana? Ending kesudahannya itu tergantung apa yang ia niatkan di awal ia menuntut ilmu itu mengira apa? Wa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, dia dapat dunia, sedunia maksudnya. Aw imra'atin yukihuha, atau niatnya supaya bebinian mahurong. Apa bini juga? Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat raya. Ya Allah karim. Jadi bujur niat. Jangan salah niat. Karena maulah keberkahan ilmu atau kada ini sama. 2-3 orang atau 5 orang mengaji lawan gurunya sahibul karamah wal fadilah wal masalah. Banyak karamat, banyak fadilah, banyak masalah juga. Wal fitnah juga. Nah, Nang Saikong jadi tuan guru, Nang Saikong sampai tuan guru, Nang Saikong belangsakan hidupnya jauh-jauh jadi tuan guru, dihormati orang aja di kampung. Nah, jangan dihormati, ma'amalakan aja tanda ini. Kenapa? Sama turun beimbai, mungkin salah niat lah. Satu, yang kedua adab. Pertama niat itu jadikan di awal, yang kedua adab. Atau yang ketiga, fatal lagi nih, muridnya bujur niat, adabnya bagus, gurunya sesumpahan luar. Ini kan kesumpahan, dia berkat, dia kan berkat, ketulahan dia kan menjadi ampih mengaji, nih dosa lagi kan orang sumpah sidin. Lagi wasor watamalluk di arbabi, atau yang nuntut ilmu tapi ilmunya tidak ada peranan penting. Nang maulainya cinta lawan dunia lalu ilmunya itu kadang-kadang memproteksi, mendinding, berperan sebagai proteksi mendinding dirinya itu. Wa tamalluk li arbabiha, tamalluk itu tau lah. Tamalluk itu mencari muka li arbabiha bagi orang-orang beisian dunia. Wah, ada orang suwi soruduk dicium-cium tangannya, itu tamalluk li arbabiha. Lah, mereka mengaji ilmu nih. Katuju ikam baham-baham kesalahan orang sugi, itu ciri ilmu ikam tuh kada ada khasyah, kada bermanfaat ilmu. Tamalluk ini macam-macam. Memang kalau lawan guru tamalluk itu sunat hukumnya. Nah, saya kira guru itu senang lawan seorang. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu sudah belajar membawakan apakah lawan guru. Bukan kumbili kah, biar mau umang kumbili itu saya. Ya kan yang penting guru tahu, oh ini si guru si anu nah beri lah. Kenapa guru jarang menyampaikan? Tahu kan guru di bidang guru efek dia. Baru saya. Tamalluk lah. Wasor fil himmah liktisabiha, dan ia mengerahkan kemampuannya untuk mengusahakan dunia sekali menuntut ilmu, berhimmatnya mengumpulkan dunia. Nah, wal jam'i wal iddikhar, tujuannya mengumpulkan, wal iddikhar, dan menyimpan. Nah, bukan dibadlil, bukan dihemburkannya, bukan disedekahkannya, bukan digunakan diinfakkannya untuk taat. Wal mubalah, ataunya mencari dunia, niatnya untuk bermegah-megah supaya pamorku naik jadinya. Berarti ilmu yang dikajinya kada manfaat.
Wal istikbar, atau ini anak sombong-sombong supaya lebih daripada akan dimuliakan orang maksudnya. Wa tulil amal, atau dengan ilmu darinya panjang angan-angannya, kayak aku bangun ini, bangun walid dua rangkap, rendahnya tinggi dia mulai atas mau awang-awang 200 meter di atas hanya mulai bangun kayak apa kerja kan. Tulul amal. Wanisyanil akhirah, dan ia lupa lawan akhiratnya, larut. Nah, fa innal ilma alladhi ahabba ad-dunya wa ahlaha wa jama'a minha fawqa al-kifayah yaghfalu 'anil akhirah wa 'an ta'atillah biqadri dzalik. Dan sesungguhnya ilmu apabila ia mencintai akan dunia dan ahli-ahli dunia, dan ia mengumpulkan dengan itu dunia di atas keperluannya cukup, besok apalagi lebihan sudah ya Allah, behimat bang, ampih bang lah. Nih, seorang diberi ilmu, sudah mengajar, dunia dicukupkan Allah. Nyamannya mengajar saya dengan gue mah, nyamannya mengajar, nyamannya menuntut ilmu, sekalinya mengajar diparayakannya, behimat ini menambah harta lagi. Nah, mengaji bukan guru kali turun lagi. La haula wala quwata. Mudah-mudahan aku sampai ke itu tagulakan lah. Tagulakan. Kalau kadang ngaji lagi gitu kan, belajar dan para terus. Sibuk aku berurusan dunia, berurusan dunia tak gunakan. Walaupun niatnya bantu orang, bantu seorang niatnya, bantu orang tuh parai seorang ya, lupa orang tak gunakan. Yang kalau anil akhirah, dan ia lupa lawan akhirat, wa an ta'atillah, dan lupa lawan taat kepada biqadri dzalik, dengan kadar demikian itu apa? Dzalikat dunia deh. Seberapa besar ia itu berpaling hatinya lawan dunia, sejauh itu sebesar itu pula ia itu meninggalkan taat Allah. Itu pasti. Beisi hati 100, digunakannya tasawufkan hatinya mereng ke dunia 25%, maka 25% pula yang meninggalkan akhirat. Mau bila sampai 100 lah. Summa dzakara ibaratan ukhra min ma'na ma taqaddama faqala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan daripada makna yang senada dengan ini, al-ilmu in qaranatil khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang apabila memberikan sumber ilmu itu menyertai akan ilmu itu khasyah, nang rasa takutan lawan Allah, gemar kita lawan akhirat, lawan dunia kita kadang mencintai, kadang mengejar lawan dunia. Falaka ay manfaatuhu, manfaatnya untuk engkau. Manfaatu fi dunia wal akhirat, dunia akhirat manfaat. Wa illa ay wa illam yuqarinuhu al khasyah, wa illam tuqarinuhu al khasyah, amun kadang menyertai akan ilmu itu oleh khasyah, lawan dunia makin berhentak. Fa'alaika ay mudarratuhu, kemudaratannya atas engkau ada di dalam fihima pada keduanya. Makanya hati-hati ilmu lah. Ilmu ini kendalanya matai nafsu aja lagi lah, nafsu aja lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallallahu ala ilmin. Apakah engkau tidak memperhatikan ya Allah, man orang, afara'aita man ittakhadha ilaha, yang menjadikan ilahahu Tuhannya, ikutannya, bahasa kita, tujuan hidupnya hawahu, tujuan hidupnya itu hawa, keinginan nafsunya, nafsu aja dituluskan. Fa'adallallah, Allah sesatkan orang itu ala ilmin, walaupun ilmu sesat, karena ilmu itu justru menjadi memperlancar, pelicin untuk kesesatannya tadi. Ada aja kaulnya kayak ini, ada aja iya jalannya ini. Ilmunya tadi diulahnya pelicin, biasa apa? Yang penting hawa nafsunya beres. Naudzubillah ini, naudzubillah. Ditakwil-takwilnya naudzubillah. Mudah dihindarkan ilmu yang kada bermanfaat gitu lah. Karena apabila kita mengaji lah ilmu yang kada bermanfaat, pasti mudarat. Jangan mengkaji ilmu kita tambahan lah. Bisa ya? Bisa digorat cair pemulannya imbasnya kejungkang kan bentar. Itu ilmu yang ada bermanfaat. Mana bayi orang dulu jangan bermanfaat kan? Iya, orang yang manfaatnya seorang kada.
Ilmu yang kada diajarkan Nabi itu nah dosa dikaji. Nah. Qala Sufyan Az-Tsauri, berkata Imam Sufyan Az-Tsauri, innama yata'allamul ilma liyattaqiya bihillah. Hanya saja jadi Sufyan Az-Tsauri, yuta'allamul ilmu, ilmu itu dipelajari, didalami supaya bertakwa dengan ilmu itu kepada Allah. Nah, mudah-mudahan itu kalau takwa apa nama perintah junjung. Pada kalau bertaat perintah, larangan tinggalkan, ya bagian ittaqullah mastata'tum, semampuan kita. Yang penting jangan raja terus. Punya ada juga kesalahan, akui salah, tobat. Jangan ada aja jalannya aja. Nah, ini mengarasi, mengasak ini. Kalau apabila sudah kayak itu, kada merasa lagi kita salah. Nah, kada merasa kita salah. Ditagur gini mau anggap. Fa inna khalla hadzal maqsad wa fasadat niyyatu talibih. Nah, seandainya cedera ini tujuan, artinya menuntut ilmu tujuannya kada gasan bertakwa lawan Allah, kada gasan takwa supaya banyak harta. Wah ini benar ya, tuan guru sugi-sugi lalu kepengennya jadi tuan guru supaya sugi, salah tujuan. Tapi kalau kita melihat, menengok sejarah-sejarah guru-guru kita dari negara itu, ada mana masukinya? Ada masukinya. Nah, masukinya. Sugi-sugi juga ampe, berusaha, duit jadi digunakan biasa untuk ilmu. Nah. Bukan kitab, ya Allah. Nah jadi barang siapa tujuannya jadi luputlah, wa fasadat niyatul zalimi, dan rusak niat yang menuntut ilmu. Kayak apa? Bi an istasyara bihi tawassul ila misali dunyawiyin, dengan bahwasanya ia istasyar, menginginkan dengan ilmu tadi supaya sampai ila munali dunyawiyin, kepada tujuan duniawi, min malin, supaya berharta, duniawi. Apalagi wajahin, supaya dimuliakan orang, jangan wasyuhrah, supaya viral, ya juga. Faqad batala ajruh, maka habis pahala nuntut ilmu tadi, wa habita amaluh, dan hapus, terhangus, terbakar amal tuntutan ilmunya. Tidak ada lagi perayaan. Wa khasira khusranan mubinan, dan ia mengalami kerugian yang sangat jelas. Qala ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harzih, barang siapa menuntut ilmu beribadah, ia menghendaki akan tujuannya akhirat, maka akan kami tambah fi harzih, dalam tujuannya itu, kebunnya itu tambah. Pintar Ustaz. Dia jaga benarlah ilmu ini niatnya supaya apa, manfaat apa kata habis. Kemudian alhamdulillah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, ma ta'alamaka iqbalun nasi 'alaika aw tawajjuhuhum bidzammi ilaika farji' ila ilmillahi fika fa in kana la yaqna'uka ilmuha fa musibatuka bi'adami qana'atika bi ilmi asyaddu min musibatika bi wujudil adha minhum. Ma ta'alamaka, ketika menyakitkan akan diri engkau, sakit hatimu, ay aujada indakal alam, ada di samping engkau itu akan sakit, wal gham, duka cita, sedih, galau, sakit hati. Kapan? Ada mu'adbari masalika, manusia kadang berhurung lawan ikam sakit hati. Napa juga aku nih kurang amalan apa, orang baca menakib
ceramah luar negeri terus. Aku kan di Kiau, kan diurung orang nih, sampai pasang palkat di muka. Guru abes, ya tuh kan di dalam abes, kayak abes sakit hati. Nah, nyata jangan sakit hati lah. Nih. Jadi ketika engkau mengalami sakitnya engkau itu ketika ketiadaan manusia berhadap lawan engkau. Au tawajjuhum bidzammi ilaika, atau engkau mengalami rasa sakit dalam hati ketika manusia mau juga berhadap hakun berkumpulan berhadap ini viral tahuan nonikam, tapi bidzammi membawa celaan. Masa mau berhadap menyembeti ulang lah, menyembeti farji ila ilmillah. Ayo supaya menambah hati jangan sakit, kembalilah engkau kepada ilmunya Allah. Iqnaq bi ilmi, cukup dengan ilmu Allah. Ada apa baik? Orang kadang kayak aku, biar aja orang mengira aku ni kada alim, tapi Allah tahu aku bisa baca kitab Dabun. Ya kan? Aku bisa baca kitab Jurumiyah. Tak bisa pada di rumah ya kan? Biar aja Allah Ta'ala tahu hajat. Ayo jam dibalik ikam sakit hati nih, supaya jangan sakit hati orang mahina ikam sekampungan. Mahina ikam, si anu habis ini. Ayo jam Allah tahu hajat. Farji ila ilmillah, kembalilah kepada ilmu Allah. Allah tahu. Ngapa biar orang sekampungan memuji ikam kayak akan materi ikam beres juga. Sekampungan mencela ikam kalau ikam lapar ada juga. Ya, tatap Allah yang memberi makanan. Tatap. Farji ila ilmillahi fika, kembalilah kepada ilmu Allah. Ay waqfi bih, cukuplah oleh engkau, waqtafi bih, cukupkan diri engkau bih dengan Allah, an ilmihim, daripada pandangan manusia. Pandangan manusia apa tuh? Bihalikal muqtada, dengan kelakuan engkau, al-muqtada nang menuntut diikbali mereka untuk supaya mereka bernikah. Nah, ada usaha kita supaya mereka berhadap tuh. Dosa. Seadanya hajat kita akan usaha diulah-ulah. Makanya diulah-ulah. Wa adami tamimlah, atau sekira mereka jangan mengambil ikan. Fa in kunta 'indallahi mukhlishan fi a'malik, seandainya engkau itu nih bujur-bujur ikhlas di sisi Allah dalam ibadah engkau, makbulan, diterima pulang ibadah engkau, fa ayyu syai'in yadurruka an qawlika 'inda al-khalqi laysa 'ala dhalika al-wasfi. Adakah sesuatu yang memudaratkan bagi engkau di sisi makhluk yang tidak ada sedikit jua pun sifat di hati ikam dari nih, seandainya lah di sini sini makhluk ikam tuh nih berwujud ikhlas dalam amal ibadah engkau, makbulan, diterima pulang ibadah engkau dan Allah. Ngapa lagi yang kita harap? Ini mengaji nih ikhlas karena Allah sudah 10 tahun mengaji. Fa ayyu syai'in yadurruk, adakah sesuatu yang memudarat engkau daripada engkau itu di sisi makhluk? Kan tidak. Laisa 'ala dzalika wasfi, ada sedikit juga pun makhluk dari memberi mudarat kita. Hatta yatawajjah ilaika bid-dammi wal adha in kunta haqiran mamqutan li adam ikhlasika fa ayyu syai'in yanfa'uka min iqbalihim 'alaika. Nah, sehingga mereka tidak mau juga berhadap lawan engkau, membawa celaan, sakitan, siksaan, fitnah, macam-macam. Lalu engkau menjadi terhina, dikutuk, dicela di tengah masyarakat. Nah, itu li adami ikhlasika, lantaran ketidakikhlasan engkau. Nah, lalu Pak Ayu Syai'in fa'uka min iqbal alaika. Ini kita kan ada ikhlas mengaji. Manusia berhadap lawan kita, memberi manfaat. Apa ini lawan kita tuh? Ini kita nih menuntut lah, menuntut ilmu. Nah, lantaran kada ikhlas, kada ikhlas menuntut ilmu. Sekalinya diberi manusia itu datangan ke rumah, hibak marlawang ini, bau banyu, minta banyu berhadap manusia. Minta banyu, minta tawarakan, minta bukakan bumbunan, biar macam-macam berhadap. Nah, apa manfaatnya lawan kita? Kawakah kita mengembalikan kajian kita kada ikhlas, memberi jadi ikhlas? Ada kawak. Waridahum angka wa salam alaika, dan keridhaan mereka terhadap engkau dan ujian atas engkau. Nah, kada memberi manfaat juga. Memberi manfaat dia tak. Nah, fa in kana la yaqna'uka ilmu,
Famusibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmi asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum. Disinilah ketika engkau mengalami sakit hati manusia kadang mau berhadap lawan engkau atau mau juga berhadap tapi menghina, mencela, memfitnah lawan engkau, ayuha berburik lawan Allah dengan ilmu Allah. Nanti Allah tahu kayak ikan, Allah tahu kayak ikan. Nah, apabila kadang awajuan merasa mencukupkan akan engkau oleh ilmunya Allah, ibu juri Allah tahu aku ni apa-apa, cuma kada menghargai orang kampung ni dan aku jadinya. Nah, itu kita kada kau menerima kenyataan pamusibatuka, maka musibah engkau lantaran engkau merasa kada cukup dengan ilmu Allah itu lebih berat dibanding musibah engkau terhadap hinaan orang tadi. Aku dihina orang salah kali. Fa in kana la yaqnauka ilmu, seandainya kada kau mencukupkan akan engkau ilmunya Allah. Fa bi an ahbabta an tadkhula ma ilmi ilma ghairu, bahwa engkau katuju cinta masuk bersama ilmu Allah, ilmu orang lain juga. Tahu aja Allah Ta'ala tuh aku nih tahu orang mengaji, cakanya kamu orang kampung tahu juga aku jadinya kan bahwa aku nih mulia hatta ya tidak ada ikhlas, supaya ia balik aku nih orang yang ikhlas. Malik amal aku ni pa'amal wa yu'adhimu kau yuqbalu alaika, dan supaya orang berhadap mengagunkan aku jadinya. Nah, bujur ya Allah tahu. Nah, nangka itu musibahnya bagi engkau bi adami qana'atika bi ilmi, kada cukup dengan ilmunya Allah, masih mengharap ujian orang, masih mengharap sanjungan orang, agungan orang. Itu lebih berat musibah demikian itu daripada musibahnya engkau dengan adanya siksaan dan celaan daripada makhluk tadi. Bidzammi wal i'radanka li anna adam al-qana bi ilmi ta'ala, karena ketiadaan merasa cukup dengan ilmu Allah Ta'ala itu yaruddu ilaihim nang mendat yaruddu ka ilaihim nang mengembalikan akan engkau ilaihim kepada itu makhluk tadi, itu musibah namanya. Wala buddha, dan kada budih kada wa adahum yaridu ilaih, mendatang kepada seseorang itu faidatun fil waqi' wa ni'matun in kana musibah fil zahir bisa fa huwa musibah. Wala buddha, dan kada boleh kada wa adahum, dan mereka itu menyiksa wa adahum, dan siksaan mereka kepada engkau itu yarudduka ilaih, Allah datangkan kepada engkau ilaih, kepada itu Allah itu fahuwa faidah fil waqi', ada faidahnya. Biar aja manusia tuh kada menghargai ikam dalam menuntut ilmu, kada dikiau orang, kada dingampai orang, biar aja luar negeri terus, itu ada faidahnya fil waqi', pada realistisnya ada. Karena mereka kesungsungan dipakai orang biasa, cuma nakik, bergaul, ikam terus hendak mengaji turun kemari, budak bas, kita bergaul satu makyat. Nah, orang saya kumplang anak turun sudah, kita berdua dua halarat ya bang, habis dua halarat ini ada dua halarat, berarti dah dia bes bocahnya, dua sebagai ya lah, itu ada faedahnya. Wa ni'matun, dan itu nikmat. Wa in kana musibatan fil zahir, sekalipun musibah pada zahir. Fala yanbaghi lil murid ay yakuna matma'a nadri illa ila maulah. Maka seyogianya bagi seorang murid jangan sampai ia menjadikan tempat tujuan hidupnya itu kecuali kepada Allah. Fala yafrah illa bi iqbali alaih, jangan merasa senang dulu kecuali ia dapat berhadapnya kepada Allah. Wala yahzan illa bi iradi, jangan duka cita kecuali ia berpaling daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan senang lawan manusia itu berhadap, malah itu bahaya, ya kan bahaya. Iqbalun nasi 'alal murid qabla kamalihi sammun masmumun. Berhadapnya manusia itu lawan seorang murid, muridnya itu belum sempurna, itu racun. Karena rasa dirinya hebat, rasa dirinya mulia. Nah, di situ justru jadi racun lawannya. Jadi kada sopi ya racun racun sopi ya Allah bes. Wala yahzan ya bislah. Wala yanzur ilal makhluqin fi iqbalin. Cuek ke ikam tu kada usah dipandang kepada makhluk fi iqbalin, menghadap ke lawan ikam. Wala i'radin, berpaling ke lawan ikam.
wala madhin wala dhamin, memuji mencela lawan ikam, fa innahum la yaghnuna anhu minallah, karena mereka itu tidak dapat mengkayakan daripada Allah, daripada seorang murid dari minallahi terhadap Allah Ta'ala. Tatap kita manusia berdatang memuji ikam, berhadap lawan ikam, minta banyak apa, garing ikam minta tatap namanya bukan Allah. Nah, ya, nama alim maka tetap Allah. Cek tidak manfaatnya dapat juga. Nah, biar dia orang yang berarti besar, hampir hari kira siapa orang menggaji. Ya lah, rajin hari-hari menggaji jadi surat kabar. Besokan nih ke situ, akhirnya kayaknya besok ke situ belum akhirnya. Sehari kalau sebulan dia takkan, tapi akhirnya ada begaji ini kan. Malah ya kan udah dapat seorangnya supan seorang, masa bersalah tuh. Iya. Tapi jadi ibu saya mau taruh lalu kena, kok angkat di sini tak malam, tidur langit sini, taruh lalu di sini. Bismillah. Faman alamahu adam iqbalihim alaihi aw tujum bidzam ilaihi farja'i ila ma bainahu wa baina rabbih. Nah, barang siapa lagi nih tafsir berikutnya, nang merasa ia tersakiti karena manusia tidak mau tunduk patuh berhadap lawannya. Ada payung biasanya, ada mau iqbal nih. Aw tawajjuh bidzammi, atau mau juga berhadap payu-payu haram. Masur, tapi dicela pulang. Nafal yarji ila ma bainah, maka kembalilah kepada apa yang antara inya dan antara Allah Ta'ala. Wal yaktafi bi ilmi bihalik, cukuplah keadaan diri kita itu dengan ilmunya Allah. Kenapa? Karena Allah memberi makan kita, memberikan kita kesehatan, memberikan segala-galanya, beri rezeki apa segalanya, menyambung hidup. Nah, cukup dah. Ya salah aku tahu ya Ta'ala. Wala yuhibbu ayyadkhula ma'ilmi. Nah, seperti yang tadi tambahin. Memang cukup, sudah cukup, arti cukup itu kada perlu lagi nang lain. Dan nang lainnya apa? Dan ia kada senang, kada suka bahwa masuk bersama ilmu Allah, ilmu makhluk. Cukup Allah tahu ini dia orang nama haji, tapi caranya tahu aja aku nih hendak bang supaya orang tahuan juga. Tahuan juga. Hatta yu'azzimuh, supaya orang memuliakan lawannya. Ini kada cukup nyaron ilmu Allah, minta juga orang. Kada cukup Allah aja nang tahu, mun kawa orang juga nang tahu. Nah, lalu memasang status gimana? Memasang status. Tapi ada juga mudaratnya kada bisa status ini teh. Daripada kalau mengaji aku bisa. Kalau mau ngaji dulu lalu dia. Ini kada bisa masang status mun teh. Kayak aku pasang sama aku cara tahu. Masa pengajian rantau kitab Majmu'ul Asbah wan Nadhair. Kayaknya dibelat-belat Guru Bakit Riyadus Shalihin. Karena di kandangan pulang ngaji kitab Nafahat. Nah, pasang pulang. Karena di berat-berat di balangan hikam. Pasang kayaknya. Difitnah juga sih. Tapi ada apa-apa ya. Ya. Nah, jadi cukup aja ilmu Allah, kada perlu ilmu makhluk. Ayo mahina ka indahnya yang kada tahu tu apa ay. Ya. Wa qala Ibrahim at-Taymi li ba'd ashabihi ma yaqul an-nasu fi qala yaqulun innaka murahin. Fa qala al-an talabul amal, fa qala apa itu? Itu kan apa? Fa qala yusrun ya. Bisir ya. Kalau bisir loh, ya bisir lah. Dan berkata Ibrahim at-Taymi kepada sebagian ashabih murid-murid beliau, ma yaqulun nasu fi qala yaqulun, tidak mengatakan manusia ma yaqulun nas, apa yang mengatakan oleh manusia, fi qala yaqulun ay fi qawli ma yaqulun, pada ucapan yang dikatakan manusia, innaka mura'in, ikam riya. Mayakul, apapun yang dikatakan oleh manusia pada ucapan yang mereka katakan nih, innaka mura'in, si ini dipadakan ikam riya. Faqala, beliau menjawab, al-an, sekarang insiden
talabul amal, ya kan? Menuntut akan amal. Qala Bishr, apa tuh? Bishr al-Khafi kan? Hah? Kalau apa? Tobat kan? Aku tolak di sini sah. Ulang. Ini Ibrahim At-Taimi dibadahkan orang yang riya, dia berdatang menyembah najis baqala an biswarjin. Tabal amal, bagus di sini. Baik amal itu. Qala apa lagi itu? Bis apa? Terakhir penting enggak? Qala Bishr lah. Ya kan? Qala Bishr al-Khabi. Iktafi, cukupkan oleh engkau, wallahi demi Allah, bi ilmillah, cukuplah ilmu Allah. Falam yuhib ayyadkhula ma'ilmillah, beliau ada cinta masuk bersama ilmu Allah, ilmu ghairuh, ada ilmu lain daripada Allah, pengetahuan lain daripada Allah. Cukup Allah mengetahui, biar dia yang lain tidak tahu. Wa qala bisnabi sukunul qalbi ila qabulil madhi asyaddu alaihi bil ma'asi. Masyaallah. Ujar Bishr al-Khafi ini, apabila hati itu ketujuh untuk menerima pujian makhluk, itu lebih berat bersangatan daripada maksiat. Maksiat hati apa masalahnya? Karena maksiat hati itu sekecil-kecil maksiat hati dibanding sebesar-besar maksiat zahir, lebih besar maksiat hati tadi. Itu. Makanya hati itu senang, sukun itu senang, ketujuh hati itu menerima pujian orang, terlena, terbuai. Dengan pujian orang itu lebih berat daripada maksiat. Karena kalau maksiat itu sebesar-besar maksiat itu matanya, kenapa kecil dianggap? Karena jelas itu maksiat dan nyaman tobatnya. Coba hati ini sekecil-kecil hati. Ya lah, tak salah hati kita maksiatnya. Siapa yang tahu pada hati kita tak salah? Namun ada guru kita, nang mursyid kita menunjuk kita. Nah, itu bahaya. Jadi apabila dipuji orang tuh kayak Pak, wah ikam manajer ini, alhamdulillah. Jangan himong, ada kita alhamdulillah ikam jatuh, mulai bejur itu. Alhamdulillah, pujian lillah, Allah dia pujian antum puji dari lillah, pujian karena Allah Taala aja, karena aku nggak ada bisi apa-apa, nambah siapa tuh Allah, nah aja, seorang apa, ada bisi apa-apa, jangan ngomong ada alhamdulillah, kan boleh apa ngomong aja, kan lah, boleh kasih atau kasihnya, jadi alhamdulillah tuh pujian lillah, mustahiqun lillah, kan puji tadi namanya, ampun Allah kita. Aku ini lemah, gaib, ada bisi apa-apa, jangan bisa wujud tuh aja wujud Allah. Dina kelihatan ikam lihat bina baik itu kebaikan Allah. Selesai, habis. Alhamdulillah, muntung hati yang kayak itu tadi lah. Nah, bukan. Nah, kemudian innama ajral adza ala aydihim kay la takunu sakinan ilaihim. Nah, kenapa apabila engkau sakit hati nih mengalami celaan manusia, ya sudah, kembalilah lewat ilmu Allah, pengetahuan penting Allah Ta'ala tahu, sudah baik. Nah, Allah tahu. Nah, lalu kenapa nih Allah mendatangkan ada orang dikirim Allah yang memfitnah, menyakiti, menyembatikan? Innama ajral adza ala aydihim, Allah sengaja mengirim kepada engkau orang yang menyakiti di hadapan mereka itu, kaila takunu sakinan ilaihim, supaya engkau, hati engkau itu jangan berpegang tentram, senang lawan makhluk tadi. Bagus manusia yang berhadap sebaiknya jangan berpegang. Iya teh, kayak aku nih mana juga banyak aja yang pina tunduk ambak lawan aku nih. Nah, hendak ngapa-ngapa aku tinggal telepon murid, tinggal telepon orang kampung. Nah, mana aku jelas Ta'ala, lihat lagi aku jelas Ta'ala. Di sana aku ini juga menciptakan ikan. Nah, ay mu'tamidun alaihim, supaya engkau itu jangan berpegang atas makhluk fi tahsil naf'in, untuk menghasilkan manfaat, untuk menolak mudarat, tarikan, meninggalkan kaljinabi lijinabi maulak, hanyalah meninggalkan bagi hadrat Allah Ta'ala. Lihat lagi lawan Tuhan kita. Jadi bagus saja. Arada, Allah menghendaki ayyuz'ijaka an kulli syai',
hatta la yashghulika anhu syai'. Wallahu a'lam bishawab. Panjang benar lah, banyak lagi. Dikit sebanyak kosong. Gila. Arada, jadi Allah Ta'ala itu menghendaki ayuz'ijaka an kulli syai', agar engkau itu mengejutkan diri engkau terhadap sesuatu, bitawajjul khalqi ilaika bil adza. Jadi itu sengaja surprise Allah. Allah kirim makhluk itu menyakiti ikan, menghina ikan, menyembelih ikan dan sebagainya, sengaja Allah kirim supaya apa? Hatta la yusghiluka anhu syai'un, supaya jangan ada makhluk tadi menyibukkan engkau terhadap mereka. Namun ya baik kalau ikan biasa dihuruninya ikan di pandirinya, tapi dah lagi mengaji, tapi lagi zikrullah. Jadi bagus namanya tahu ikan tak. Artinya memberi peluang, silahkan menyebati ahim tuh ini. Artinya manfaatnya, silahkan ahim mengaji, silahkan ikan menuntut ilmu, silahkan ikan beribadah, silahkan ikan zikrullah. Aku hendak mengadu ikan. Dan di orang nama orang nak tulak mengaji, kita banyunahnya. Karena sudah di Muara Lawang di muka kartak bilang dua halaman dibacakan. Kami dia besok dua halaman tinggal apa? Wa bimakna ma qablahnya sama aja maknanya. Qala fil Lataifil Minan, berkata Imam Ibnu Athaillah dalam Lataifil Minan, a'lam anna awliya, bahwasanya awliya Allah Ta'ala itu inna awliya'an hakamahum fi bidayatihim, Allah tetapkan akan mereka dalam bidayah mereka, antusallit al-khalqa alaihim, Allah kirim makhluk yang memudaratkan, memusuhi mereka. Itu wali. Supaya Pak jangan hati itu berpegang lawan manusia, lawan aku haji Tuhan. Yutahhira minal baqaya, supaya mereka itu membersihkan minal baqaya, daripada rasa berpegang lawan makhluk. Wa tatakammalu fihimul mazaya, dan Allah berikan kesempurnaan pada itu wali al-mazaya, akan maziyah hadiah di Allah yusakinu hadal khalqa, supaya mereka itu jangan tentram hatinya berpegang lawan makhluk bi'timadin, dengan berpegang, au yamilu ilaihim bistinadin, atau ia bersandar dengan tentram hatinya lawan makhluk. Wa min adzaka faqad a'taqaka, lalu siapa yang menghina engkau, maka sebenarnya orang tadi sudah memerdekakan engkau. Ini orang memusuhi ikan, menyakiti ikan, itu sendiri memerdekakan engkau. Tapi apabila ia memperbuat baik kepada ikan, maka istarak kakak, maka ini memperbudak engkau. Ya tak? Min raddi ihsani, daripada budak kebaikannya. Wa man ahsana ilaika faqad istarak kakak. Ya tak? Barang siapa yang berbuat baik kepada diri engkau, itu sendiri memperbudak kita. Di antaranya ini gangan. Karena iwak nak mengaji sini nah, minyak apa mengisiakan dia. Nah, ikan tuh hati terpaut lawan sinyalnya terpaut. Diperbudaknya ikan. Soalnya ada anak segini bininya nih meh. Ini kan dia. Ada apa lagi kali ini? Ada apa lagi kan? Terperbudak. Ya kan? Man ahsan ilaika faqad istarak. Siapa yang berbuat baik kepada engkau, nah itu justru memperbudak kita. Jadi bagus saja orang itu ada lawan kita. Bagus saja orang itu memusuhi lawan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi budaknya. Merdeka. Wah, hanya rombeng langsung sama. Biujur jinari, dengan adanya pemberiannya. Summa qala wa taslitul khalqi ala awliya illa fi mabda'i dhuhurihim sunnatullah fi ahbabihi wa asfiya'i. Dan kemudian Allah mengirim makhluk untuk memusuhi wali-wali Allah al-Ghitarar. Wali-wali Tuhan itu banyak musuhnya, ayo surumpul siapa banyak musuhnya. Itu fi mabda'i dhuhurihim, pada awal zuhir mereka. Awal-awal mulai payu nih. Wah, pina ada kesendangan lagi ibak ya lah. Pina viral benar sudah, pengetahuan orang. Harau banyak musuhi akhir. Itu sudah sunnatullah, sudah tradisi ketentuan Allah terhadap kekasihnya dan pilihan-pilihan Allah sudah. Mana Ihsan atau Ihsan turun? Atau Ihsan turun? Ya jar kawahid, jabahnya Ihsan ya. Iya, lihat-lihat 3-4 tahun kemudian dia sadar aja kayaknya itu. Paling harus 5 tahun di sini sadar aja. Jadi bang ya Pak, ada mereka wali itu melawan ini, ada ramah sih. Qala Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirra, adzani insanun marratan fajudtu dira'an bidzalik fanumtu faraitu yuqalu li min alamati as-siddiqah kasratu a'da'iha thumma la yubali bihim. Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah pada susah.
Sidin berkata, "Adzani insanun di sidin marratan." Ada manusia menyakiti aku, memusuhi aku di sini sekali ya. Sekali pagi itu kiraan, aku sakit hati di sini. Sakit hati awas. Sahasta sama anak. Sakit hati aku mau memalaman. Ngapan untuk aku guring. Para itu sekali aku melihat dalam mimpi yukalu ini ada yang berucap lawan aku yang mimpi. Min alamati siddiqiyah, ikam tahukah? Abdul Hasan, mun ikam bujur-bujur ulama siddiqin nuntut ilmu karena Allah, beribadah karena Allah. Kada peduli lagi celaan orang yang mencela, pujian orang yang memuji. Kasratu a'daiha, banyak kena musuhnya. Banyak musuhnya. Nah, kemudian Abdul Hasan Asy-Syadzili la yubali bihim, kada peduli lagi lawan insan manusia. Ayo kayak apa kayak dia kan beri duit juga. Nah, kalau bang Megam lah dipujinya, dia tadinya baris belum memuji nih, yes. Belum mencela, kurang baris Megam, kurang kealiman ikam, kada benar enggak? Kada ya, ayah sabar ya, nah, sabar ya. Intinya kan jangan terperangkap, jangan terpancing. Benar ya, insyaallah. Kemudian, idza alimta ayyuhal murid anna syaitan la yaghfalu anka, fala taghfal anta amal nasir bi yadihi wallahu a'lam. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.